Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang kerendahan hati. Ternyata orang yang rendah hati itu disukai banyak orang. Ternyata orang yang rendah hati itu menyenangkan. Ternyata orang yang rendah hati itu dikagumi juga oleh banyak orang diam-diam. Persoalannya, kita sulit menemukan orang yang rendah hati, itu masalahnya. Padahal rendah hati itu membahagiakan. Rendah hati itu membuat hidup kita menjadi lebih ringan, lebih lega. Namun mengapa menjadi rendah hati itu begitu sulit? Rupanya memang untuk menjadi rendah hati itu kita harus berani menyangkal diri. Terutama menyangkal ego kita. Ketika kita menyangkal diri, kemudian kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya, pada saat itulah kita menjadi begitu kuat, begitu tangguh, sampai kita bisa begitu rendah hati. Tidak masalah orang lain merendahkan, menganggap kita hina, melecehkan. Dalam arti apapun, kita tetap bisa tangguh, tetap bisa tenang, dan tetap bisa mengasihi dan mengampuni. Rupanya memang untuk menjadi rendah hati juga dibutuhkan ketangguhan. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh stabil, matang, dewasa. Dan karena itu sulit menjadi rendah hati dan sulit menemukan orang yang rendah hati. Tapi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh besar, dari Tuhan Yesus sendiri. Dia meskipun berwujud Allah, mau menjadi manusia, merendahkan diri, mengosongkan diri. Ketika menjadi manusia, dia menjadi korban, mati untuk mencintai semuanya. Luar biasa sekali. Jadi jalan kerendahan hati adalah jalan yang so powerful. Bisa menyelamatkan banyak orang. Tetapi memang jalannya harus turun. Dan itu yang sulit. Karena kita tidak biasa jalan turun. Kita biasanya jalan naik. Sejak kecil kita sudah diajari, yang pinter ya, nanti ranking 1, supaya bisa kemudian mudah mendapatkan pekerjaan. Bekerja yang rajin ya, yang produktif, menjadi pekerja teladan supaya salary-nya tinggi. Nah, kita harus jadi nomor 1 terus. Dan karena itu sulit menjadi rendah hati karena kita tidak terlatih. Padahal sebetulnya dengan rendah hati, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menakjubkan, yang sungguh-sungguh diterima oleh semua kalangan, dan bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, tentu kita perlu latihan. Ada banyak latihan, ada jalan kerendahan hati dari Ibu Teresa dari Kalkuta, ada. Kita harus memilih jalan yang paling sulit kalau ada pilihan. Menerima penghinaan, bla 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 bla. Saya sendiri juga mempunyai usul, gagasan. Tidak berarti bahwa gagasan saya lebih baik dari gagasan Ibu Teresa dari Kalkuta. Tetapi paling tidak bisa menjadi alternatif yang melengkapi atau mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Teresa itu. Menurut saya jalan kerendahan hati adalah jalan penerimaan diri. Menerima diri apa adanya, baik dan buruknya, supaya kemudian bisa menerima orang lain juga, baik dan buruknya. Terutama mempunyai kesadaran diri, gambaran diri yang tepat. Bahwa kita ini adalah kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Tuhan. Orang berdosa yang diampuni, orang berdosa yang dicintai. Dan karena itu yang ada hanya rasa syukur saja. Kemudian kalau ada hambatan, ada tantangan, ada orang-orang yang menghina, mengejek, merendahkan, tidak masalah.
Karena gambaran diri saya tidak dibangun atas pendapat orang lain. Tetapi bagaimana relasi saya dengan Tuhan, yaitu bahwa saya hamba yang sangat dicintai, orang berdosa yang diampuni. Ya adanya hanya rasa syukur saja. Orang lain bagaimana nggak relevan. Yang relevan adalah relasi saya dengan Tuhan. Tuhan yang sangat mencintai saya, itu yang penting. Hal ini juga diungkapkan oleh Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita belajar dari Bunda Maria, itu berarti adalah kerendahan hati, itu berarti sebuah sikap penerimaan tanpa syarat. Menerima apa saja tanpa mengeluh. Menerima apa saja dengan rasa syukur bahwa saya hamba boleh dilibatkan dalam rencana Tuhan yang begitu besar. Sehingga kemudian kita tidak bisa lagi selain bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan di situ kemudian kita bisa menjadi lebih rendah hati. Karena kita ini hanya hamba, hanya orang berdosa yang seharusnya dihukum, tapi tidak, malah dicintai dan diampuni. Bahkan diangkat menjadi anak-anaknya. Apa enggak penuh syukur dan sukacita? Orang yang penuh syukur dan sukacita tidak bisa sekaligus sombong, tidak bisa. Karena dia bersyukur. Sebuah sikap batin, rasa syukur dari seseorang yang sebetulnya tidak pantas, tetapi dicintai begitu besar. Maka tidak bisa dia sombong sekaligus, enggak bisa. Karena itu rasa syukur itu sangat penting, karena sadar siapa diri kita di mata Tuhan. Latihan yang lain tentunya adalah menerima diri bahwa saya ini cukup, tidak membutuhkan apa-apa lagi, karena semuanya sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tinggal sekarang saya yang memberikan kepada orang lain. Kalau ada penghinaan justru saya yang membawa pengampunan. Kalau ada perselisihan justru saya yang membawa kerukunan. Kalau ada kebencian justru saya yang membawa cinta kasih. Dan karena itu kemudian tidak ada lagi sakit hati, tersinggung, merasa direndahkan, merasa tidak dihargai. Karena saya sudah menerima semuanya dari Tuhan. Tinggal saya memberi. Saya yang justru menjadi sumber. Karena saya sadar siapa diri saya yang sebenarnya. Maka kalau ada orang lain yang merendahkan, mengatakan yang jelek tentang kita, apapun itu, kita bisa mengatakan kepadanya tanpa sakit hati, salah kamu itu, saya itu lebih buruk dari yang kamu kira. Lalu semuanya selesai. Saya nggak marah karena dia ternyata masih lebih baik memandang saya, yang bersangkutan juga senang karena ternyata dikonfirmasi. Tapi untuk seperti itu, dibutuhkan penerimaan diri, kedewasaan, dan kepercayaan bahwa gambaran diri saya tidak tergantung apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan, dan kesadaran diri yang memang sudah menerima diri apa adanya. Nah, kalau bisa seperti itu, kita kemudian bisa nyaman dengan siapa saja, bisa menerima siapa saja, apapun yang terjadi dengan penuh rasa syukur, karena percaya bahwa Tuhan punya rencana indah dalam setiap peristiwa. Dan sadar bahwa saya ini terbatas dalam banyak hal. Termasuk pengertian saya, termasuk kesadaran diri saya. Tentang orang lain, tentang diri sendiri, tentang Tuhan. Karena itu juga sadar bahwa pandangan orang juga belum tentu benar. Dan karena itu maklum juga orang lain terbatas. Tidak perlu bereaksi. Cukup dengan menyadari siapa diri saya di mata Tuhan. Dan karena itu bisa kemudian menjadi lebih rendah hati. Ketika kita rendah hati nggak ada lagi persoalan. Karena persoalan itu biasanya muncul hanya sekitar sakit hati, tersinggung, merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai. Hanya itu. Kalau semuanya sudah diterima dari Tuhan, ya sudah cukup. Saya cukup. Kemudian sekarang tinggal saya yang membagikannya, saya yang menjadi sumber. Maka kemudian tidak ada lagi merasa tidak dicintai, sudah dapat dari Tuhan. Merasa tidak dihargai, sudah dihargai oleh Tuhan. Merasa direndahkan,
Tuhan selalu mengangkat yang rendah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menakjubkan. Semuanya sudah diterima oleh Tuhan. Tinggal kita justru membagikan. Ketika terjadi penghinaan, jadikanlah justru pembawa pengampunan. Ketika terjadi perselisihan, justru jadikanlah aku pembawa kerukunan, pengampunan, cinta, damai, dan sebagainya. Dan semuanya itu sudah kita terima terlebih dulu dari Tuhan. Maka kemudian kita bisa saja rendah hati, sabar, penuh syukur. Karena memang kita sudah mendapatkan segalanya. Tinggal berbagi saja. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.